Bab 1666. Keras kepala. Tapi, siapapun tidak menyangka, pengawal Eric Kin begitu kuat. Adalah kultivator fase transendensi tingkat ke-8, merelakan kekayaan, bersedia menjadi pengawal kecil. Eric Kin ini sebenarnya siapa? Pengawal kamu, hanya dalam satu jurus melawan musuhnya. Ye Zun yang melihat semua ini, seketika terdiam. Arak spiritual yang dituangkan Eric Kin kepadanya, awalnya ingin meminumnya, tapi sudah sampai di bibir, seketika terdiam saat melihat Gong Yao kultivator fase transendensi yang super kuat. Gelas perunggu pun jatuh ke lantai, Ye Zun melompat kaget. Pengawal yang diutus keluarga Kin untuk Eric Kin, begitu kuat. Sangat aneh, kamu juga fase transendensi. Kamu ini, masih berpura-pura di depanku, kata Ye Zun yang emosi. Sebelumnya karena kondisi sangat genting, sekarang dirinya menenangkan hati, semua hal pun mulai mengerti. Pantas saja Eric Kin sama sekali tidak panik, tadi dirinya meletakkan tangan di pundak, dia tetap begitu tenang. Pantas saja setelah mengetahui dirinya dikepung, masih ada niat untuk minum arak. Percuma dirinya begitu panik, ternyata dia sudah fase transendensi. Ye Zun sangat emosi, kultivasi Eric Kin meningkat terlalu cepat. Awalnya juga menjaga perasaan kamu, tapi tidak menyangka berjumpa dengan hal begini, hanya bisa lebih awal memberitahu kepada kamu. Eric Kin tersenyum, lalu memberi isyarat kepada Gong Yao. Gong Yao berjalan ke depan hadapan penatua keempat, pedang panjang mengarah ke arah keningnya. Anggota keluarga Ye lainnya dikurung di mana? Bawa kami ke sana. Penatua keempat, jika kamu masih ingin hidup, bebaskan semua orang. Ye Zun pun kembali berfokus pada masalah yang ada di sini. Ye Zun, kamu ingin menjadi pahlawan menyelamatkan kondisi bahaya keluarga Ye. Tapi hanya mengandalkan dua fase transendensi, mimpi. Keluarga Ye akan berubah sudahlah takdir, siapa yang menghalangi, hanya akan mati. Penatua keempat tertawa keras, badannya seketika meledak berubah menjadi sinar cahaya. Bam! Di depan mereka bertiga, penatua keempat yang luka parah, seketika meledak. Raga cloning. Eric Kin melangkah maju, merasakan reiki yang menyebar. Penatua keempat meledakkan raganya sendiri, tapi tidak ada energi kematian yang menyebar. Dari sisi lain melihat, penatua keempat bukan benar-benar mati. Gawat, jika penatua keempat pergi melapor kepada paman-paman lain, maka akan terjadi masalah besar, kata Ye Zun dengan ekspresi panik. Keluarga Ye memiliki 3 kediaman. Kediaman yang tempat mereka sekarang berada adalah yang paling kecil, yang terkurung di sini rata-rata adalah generasi muda. Tapi, di kediaman terbesar keluarga Ye, pasti terkurung sebagian besar anggota keluarga Ye yang memiliki posisi penting, termasuk Tuan Besar Ye. Asalkan kota Ye muncul masalah, mereka pasti akan lebih waspada, ingin menyelamatkan Tuan Besar Ye maka akan jadi lebih susah. Dia tidak mungkin berada jauh dari raga cloningnya. Jika sekarang tidak bisa menghentikannya, mungkin dia akan pergi melaporkan berita ini. Eric Kin juga mengetahui inti permasalahan ini. Dia mendadak terbang, kerohanian menyebar. Dan saat ini, di kediaman leluhur keluarga Ye, muncul sosok bayangan secepat kilat terbang ke arah jauh. Eric Kin mencibir. Dari reiki yang dirasakan, itu adalah adik keempat keluarga Ye. Tapi Eric Kin tidak mengejarnya, malah terbang ke arah yang berlawanan. Dia tidak mengejar aku, kemana dia pergi? Evan Ye menoleh ke belakang, melihat sosok bayangan Eric Kin yang menjauh, dalam hati pun merasa heran. Masalah ini harus lapor pada kakak kedua, jika tidak pasti akan menimbulkan masalah besar. Seorang fase transendensi tingkat ke-8, masih tidak cukup untuk membuat keluarga Ye takut. Karena di keluarga Ye juga ada beberapa fase transendensi puncak.
Tapi status Eric Kin yang membuat Evan Ye tidak tenang. Asalkan dia berasal dari salah satu pihak besar yang berkuasa, maka rencana mereka pasti akan terganggu. Tidak boleh, aku sudah melepaskan segalanya mengikuti kakak kedua memberontak. Jika hal ini gagal, mereka sudah tidak akan bisa hidup di keluarga Ye lagi. Evan Ye menggertakkan giginya, sekuat tenaga melaju cepat. Asalkan terbang keluar dari kota Ye, dirinya akan secepat tenaga melaporkan hal ini. Tapi di saat Evan Ye melihat harapan di depan mata, bisa menerobos keluar dari area kekuasaan tanah leluhur keluarga Ye. Mendadak, sebuah cahaya perisai turun dari langit, menutup jalannya. Evan Ye mencoba melewatinya, tapi terpental kembali oleh cahaya perisai ini. Tidak mungkin, aku adalah penatua keluarga Ye, seharusnya memiliki hak untuk melewati formasi ini. Evan Ye sedikit tercengang, formasi keluarga Ye malah sedang menghalangi dirinya. Dia menoleh ke belakang, Eric Kin tidak tahu sejak kapan sudah ada di belakangnya. Pasti kamu yang melakukan ini. Evan Ye emosi dan kaget, mendadak mengerti perbuatan yang dilakukan Eric Kin. Kenapa dia sebelumnya tidak mengejarnya, karena pergi mengubah pusat formasi keluarga Ye. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia bisa membuat perencanaan yang begitu detail. Siapa dia sebenarnya? Memiliki pengawal yang super kuat, juga bisa mencicipi racun yang ada di dalam makanan, sekarang juga bisa begitu cepat mengubah susunan formasi. Tidak bisa kabur lagi. Sekarang kamu baik-baik tinggal di sini saja, kata Eric Kin. Mimpi. Evan Ye berteriak marah, menjulurkan tangan mengeluarkan kabut asap, menyelimuti langit, lalu berputar arah terbang ke arah tengah tanah leluhur keluarga Ye. Dia tidak rela gagal begitu saja, akan berjuang hingga tetes darah terakhir. Sebuah istana seketika roboh, terlihat di dalamnya terkurung puluhan remaja. Aku cukup beruntung juga, arah kabur pas di tempat pengurungan generasi muda keluarga Ye. Evan Ye pun mendarat, lalu menangkap seorang gadis kecil. Saat ini Ye Zun dan Gong Yao pun terbang ke tempat ini. Kakak Ye Zun, tolong aku. Gadis kecil ini sekitar 8 tahun, lehernya dicekik erat oleh Evan Ye, bahkan Reiki sudah melukai kulitnya, darah pun mengalir keluar dari lehernya. Dia pun sangat ketakutan, menjerit histeris, dan menangis terisak-isak. Paman keempat, lepaskan mereka. Mata Ye Zun seketika memerah. Kamu benar-benar bajingan, menggunakan anak sekecil ini sebagai sandera. Ekspresi Gong Yao pun menjadi dingin. Haha, memangnya kenapa? Lepaskan aku, jika tidak aku akan membunuh semua orang yang ada di sini. Evan Ye sekarang sudah kehilangan kesadaran. Di saat dia berbicara, satu tangannya menangkap seorang anak laki-laki. Evan Ye, aku memberi kamu kesempatan paling terakhir, segera berlutut dan mengakui kesalahan. Aku akan meminta kepada anggota keluarga Ye untuk meringankan hukuman kamu. Saat ini, Eric Kin pun tiba, pelan-pelan berkata, hanya mengandalkan kamu. Lihat baik-baik keadaan sekarang ini, aku yang berada di atas angin. Evan Ye tersenyum licik dan berkata, tapi sekarang aku berubah pikiran. Ye Zun, kamu juga mengetahui kalian sudah menelan pil racun, sekarang suruh teman kamu ini berlutut meminta maaf, mungkin aku akan berwelas kasih memberi obat penawar. Jika sampai besok masih tidak mendapatkan obat penawar, maka kalian semua akan mati. Keras kepala. Eric Kin menggelengkan kepala, berjalan ke arah Evan Ye. Kamu tidak dengar. Cepat berlutut di hadapanku, kata Evan Ye yang panik, menggenggam erat sandera yang ada di tangannya. Kamu saja yang berlutut, kata Eric Kin dengan santai. Dan seketika di saat dia berbicara, bam! Saat ini, Evan Ye hanya merasa sepasang lututnya sangat sakit, dia pun tidak bisa menahan dan seketika berlutut di lantai.
Selanjutnya, lengan Evan Ye pun meledak, sepasang tangan berlumuran darah. Dia orang anggota keluarga Ye langsung menyerbu melindungi Ye Zun. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Terbaring di lantai, Evan Ye marah bercampur kaget. Dia tidak pernah melihat kondisi yang seaneh ini. Bersambung.